Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada kesempatan ini sudah dalam Gak kedengaran. ya. Pada kesempatan ini terima kasih atas kehadiran saudara atas ya. Dicari suara dulu. Padu ya terusnya. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini selalu dalam lindungan. Amin. Taala diberi kekuatan, diberi kesabaran dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan materi dari Pak Haris sebagai presenter, Pak Haris Fauji. Kemudian hostnya adalah saya sendiri, Fitri Sosianingsih, dan moderatornya adalah Ibu Teni Suarmini. Materi sekarang harusnya dimulai pukul 10 karena ada kendala tadi teknis, maka baru dimulai sekarang pada pukul 10.20. Untuk kelangsungan dan acara ini supaya cepat berlangsung, maka semua acara saya serahkan ke moderator dan kepada para partisipan yang ikut serta sambil berjalan silakan untuk memute mic-nya. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Mangga moderator. Ibu Teni. Terima kasih Bu Fitri. Nih, ya, ada Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, ya kita berkumpul. Ada suaranya? Ya. Tambah volume suara Bu Teni. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penyebaran COVID-19 melalui interaksi sosial, di mana materi ini akan disampaikan oleh Pak Haris Fauji. Haris adalah guru pengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Banjar. Nah, untuk kelengkapannya dan bersingkat waktu kepada Pak Haris, silakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Silakan Pak Haris. Oke, terima kasih kepada moderator Bu Teni yang telah memberikan waktunya pada. Ya, terima kasih. Adakah suara saya? Halo, suara saya ada? Ada bagus. Oke, terima kasih kepada Bu Teni yang telah memberikan waktunya kepada kami. Kami akan mencoba untuk memaparkan mengenai virus COVID-19. Lihat penyebarannya semakin masif ya. Maka penyebarannya itu tidak bisa terlepas dari adanya suatu interaksi sosial. Ya. Kalau kita berbicara tentang manusia, berbicara tentang manusia, maka kita tidak bisa terlepas bahwa ada hakikat manusia yang ada manusia itu sendiri, di mana di sisi manusia itu adalah makhluk individu, kemudian di sisi lain ya pasti sebagai makhluk sosial. Makhluk individu, kalau kita lihat, kita sebagai manusia, sebagai makhluk individu, kita memiliki hak-hak privasi, hak pribadi yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan tanpa harus meminta pertimbangan kepada orang lain, karena itu adalah hak pribadi kita. Tetapi hak kita yang hak individu ini kita juga tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh hak manusia sebagai makhluk sosial, atau di dalamnya ada kewajiban. Jika kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial,
maka kita tidak bisa terlepas dari adanya kewajiban kita kepada orang lain. Secara meskipun kita punya hak individu. Kemudian ketika kita berbicara seperti ini, maka kita akan melihat atau akan mencoba mengingat kembali sejarah adanya wabah virus yang pernah mendunia, mungkin ya kalau kita bicara secara sosiologi, karena kita dalam sosiologi biasanya ada satu teori yang kita kenal dengan teori siklus ya, atau teori perputaran, di mana dalam suatu perubahan sosial, kalau kata teori siklus, perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang dan itu mungkin akan terjadi kembali. Melihat sejarah wabah yang pernah terjadi, maka kita masih atau kita bisa melihat dalam ilmu pengetahuan pada tahun 1330 itu pernah ada suatu wabah yang sangat hebat, yang sangat heboh. Kalau mungkin dalam tahunnya ya sangat heboh, lebih heboh dari sekarang. Yang kita kenal dengan virusnya adalah virus maut hitam atau kematian hitam. Nah, kematian hitam ini yang terjadi pada tahun antara 1330 sampai 1350 itu dalam kurun waktu yang hanya sekitar 20 tahun itu sampai membunuh hampir 200 juta. Ya. Atau boleh dikatakan setengah lebih dari daerah yang terpandemi itu menyebabkan kematian. Kemudian kita juga pernah melihat sejarah di mana kalau kita kenal sekarang mungkin istilahnya sama dengan ciri-ciri yang sekarang terjadi, yaitu flu pertama yang muncul di dunia yang terjadi pada tahun 1778 itu kalau dalam sejarah ya. Yang kemudian disusul dengan adanya tuberkulosis, kemudian ada tifus, kemudian adanya cacar yang hampir memakan jiwa sampai dengan 10 juta jiwa. Kemudian juga ada lagi yang pernah terkenal adalah flu Spanyol pada tahun 1900-an, ini sudah memasuki babak modern, flu Spanyol. Kemudian COVID-19 yang pertama kita kenal dulu pertama dengan ketika masuk ke Indonesia kita kenal dengan namanya nCoV 2019 nCoV atau novel coronavirus disease itu merupakan masih satu keluarga kalau dikaji secara ini dengan SARS atau dengan MERS ya, SARS-CoV dan MERS-CoV yang pernah terjadi di Cina ya, SARS-nya, kemudian MERS-nya juga pernah muncul di Arab ya. Jadi kalau kita lihat kalau yang SARS itu menimbulkan kematian lebih dari 800 jiwa. Dan ini juga sama saja asalnya SARS dari Cina, kemudian juga sekarang yang kita kenal dengan COVID-19 juga Cina. Hanya beda provinsinya ya, Guangdong, Wuhan atau Hubei ya, provinsi Hubei. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, maka hakikat dari manusia, halo, enggak ya, bahwa hakikat dari manusia itu hidup di masyarakat itu tidak bisa terlepas dari adanya nilai norma yang masyarakat ini. Sehingga ketika kita berbicara mengenai interaksi, ketika manusia sudah melakukan hubungan satu dengan yang lain, atau istilahnya komunikasi individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok, maka kita tidak bisa terlepas dari adanya sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai dan norma ini juga tidak bisa terlepas atau ada kaitannya juga dengan ketika terjadi suatu kondisi masalah sosial
yang bisa menyebabkan masalah berkembang atau tidak berkembang. Kalau kita berbicara mengenai penyebaran COVID melalui interaksi sosial, kita bisa melihat di sana ada suatu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya saya mengambil suatu makna nilai sebagai suatu konsepsi abstrak. Karena konsepsi abstrak, maka konsep ini yang ada dalam diri manusia itu bisa berbeda-beda antar manusia yang ada. Bahkan ketika ada suatu konflik, ada suatu masalah sosial, itu bisa terjadi konflik karena adanya perbedaan nilai yang mereka pegang. Atau mungkin secara umumnya cara pandang yang terjadi di masyarakat. Saya ambil contoh, nah ini kalau kita lihat kan sekarang ada istilahnya tidak kemudian tidak boleh pulang kampung katanya. Pulang kampung, kan? Nah itu. Kalau kita lihat di sana, maka ada suatu nilai dominan yang mungkin dapat menjadi suatu perantara terjadinya penyebaran virus ini. Nilai dominan yang saat ini muncul kemarin kita mendekati kondisi mana kita akan menghadapi waktu bulan Ramadan itu sebagai suatu di mana ketika masyarakat itu mungkin atau masyarakat tidak pulang atau tidak kumpul atau misalnya berdoa ada sesuatu yang kurang sehingga kondisi ini yang kemudian bisa menjadi suatu penyebab adanya virus yang sudah ada di suatu daerah di mana mereka berada. Kemudian ada lagi interaksi sosial tidak bisa terlepas dari adanya suatu norma atau kaidah atau aturan. Ya. Ini banyak muncul terjadi misalnya kayak kemarin norma agama ya. Ketika kita berbicara mengenai norma agama, maka kejadian yang ada di Tanjung Priok dalam suatu maaf ya ini kajiannya sosiologi ya. Jangan dikaji secara agama. Sudut pandang yang saya paparkan adalah sudut pandang tapi kalau sudut pandangnya dari tempat agama akan berbeda. Misalnya yang ada di Tanjung yang kemarin sempat ada istilahnya memaksakan jamaah sholat sehingga terjadi suatu kondisi yang terkena virus ini. Ini karena norma agama di mana ada aturan-aturan yang memang mereka beranggapan bahwa harus melakukan jamaah dengan kondisi apapun dan dianggap itu sebagai suatu perjuangan. Nah ini mungkin kalau dalam kajiannya sosiologi ini berarti ada suatu kondisi di mana ada suatu perilaku menyimpang. Menyimpangnya karena ada aturan yang muncul dari pemerintah tetapi itu tidak dipatuhi. Dan ini terjadi banyak ya, termasuk mungkin masih di daerah saya juga karena merasakan dari kampung Jumatan masih dilaksanakan walaupun diam-diam. Nah ini juga sebenarnya sebagai suatu pelanggaran aturan yang berlaku. Cuman karena dalam lokal tidak orang yang keluar masuk, maka mungkin ada masyarakat yang meyakinkan bahwa di sini insya Allah tidak bermasalah ketika melaksanakan itu. Tetapi ketika daerah itu yang merupakan daerah zona merah, ini yang akan menjadi suatu permasalahan. Kemudian yang selanjutnya ketika kita berbicara mengenai hakikat interaksi sosial itu sendiri. Kalau kita melihat suatu gambar yang ada di samping itu, ada gambar suatu kerumunan di mana pasar tradisional. Kenapa pasar tradisional saya berikan suatu gambar? Karena di sana tidak ada kalau kita katakan jarak-jarak yang diatur oleh pemerintah ketika misalnya komunikasi harus ada jaraknya, tapi di masyarakat pasar itu tidak ada. Dan ini adalah suatu kondisi di mana akan sangat rentan sekali untuk terjadi penyebaran virus. Ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai interaksi sosial, maka di sana ada suatu syarat di mana suatu interaksi sosial dapat terjadi ketika ada suatu kontak dan ada suatu komunikasi.
Saya hanya akan menggarisbawahi di materinya kaitannya dengan kontak yang sifatnya primer. Kontak yang sifatnya primer inilah yang kalau di dalam suatu interaksi dapat menjadi suatu media, maaf ya, dalam tanda kutip media sosial terjadinya penyebaran wabah virus ini. Dimana kalau yang namanya kontak primer itu kan kontak yang terjadi secara langsung, ya, bisa laman, bisa bertatap muka. Kalau yang sekunder kan itu bisa melalui perantara atau melalui HP atau melalui alat komunikasi yang lain. Nah, salah dalam suatu interaksi inilah yang juga bisa menyebabkan terjadinya wabah semakin meluas. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau akan tampilkan di sana, kalau di dalam sosiologi itu ada pendapatnya tokoh sosiologi, ada Karl dan ada Jules, ya. Ini adalah suatu aturan dalam berinteraksi sosial. Kalau mungkin aturan ini dilaksanakan ketika adanya muncul wabah COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan ini kemudian dilaksanakan, mungkin dampaknya tidak seperti sekarang yang istilahnya kalau boleh dikatakan lanjut menyebar gitu ya. Karl dan Yul memberikan suatu aturan dalam interaksi sosial dengan melihat 3 komponen interaksi, yaitu aturan ruang, aturan waktu, dan juga aturan gerak tubuh. Nah, yang sudah dilaksanakan di dalam dengan pandemi wabah ini, mungkin kayak yang kemarin Ibu Fitri sampaikan, kalau dalam mitigasi bencana itu ada yang namanya istilahnya zona-zona, ya. Itu kalau di dalam sosiologi itu ada kaitannya dengan zona psikologis, ya, gitu ya. Kalau yang kemarin kita bahas, ada zona takut, ada zona belajar atau zona istilahnya empati atau istilahnya tumbuh bagaimana menghadapi bencana. Maka ketika kita berbicara mengenai zona ini kita ada dalam kondisi di mana kalau kita lihat aturan dalam interaksi sosial yang ini akhirnya muncul sebagai suatu protokol nasional, ya, karena penyebaran virus yang kita bahas bisa melalui air, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat satu teori sosiologi ini seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sana teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan itu sudah diterapkan dalam prosedur protokoler resmi. Misalnya dalam sosiologi ada teori proxemics, ya. Teori proxemics itu adalah teori yang dikemukakan oleh Hall, di mana tadi yang disebutkan aturan dalam suatu interaksi sosial itu harus ada uang atau harus ada jarak aman, apalagi ini ketika terjadi suatu pandemi, ya. Makanya kemudian muncul di sana ada beberapa istilahnya distance, ya. Kalau sekarang kan ada orang mengatakan sangat familiar sekali dengan bahasa social distancing, ya. Kalau kita bicara social distancing, itu pun di sosiologi ada dalam teorinya proxemics, itu yang dikemukakan oleh Hall, di mana dalam aturan ruang itu yang pertama itu jarak antara satu orang dengan orang lain itu yang 0 cm sampai dengan 45 cm itu yang dinamakan dengan intimate distance, ya, atau istilahnya jarak intim, gitu. Kemudian yang kedua ada personal distance atau ada jarak pribadi, yaitu antara 45 cm sampai 1,22 meter atau 122 cm. Nah, kalau kita melihat dari paparan yang mungkin sering muncul dalam media massa, bahwa virus itu bisa kita cegah ketika kita berjarak minimal 1 meter, itu di sana maka kemudian muncul ada yang dinamakan dengan social distancing. Ini yang dianggap paling karena kontak dan mungkin tidak bisa langsung, dan ketika virus itu mungkin jatuh ke tanah atau tidak mengenai
media yang hidup itu dalam waktu yang tidak lama katanya akan mati. Itu yang kalau ini. Kemudian yang berikutnya ada public distancing, di mana ini yang paling aman. Maka jaga jarak, kemudian jaga komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat lagi ada tahapan-tahapan penyebaran wabah yang ada yang saat ini kita hadapi ya. Jadi ada tahap di mana suatu proses interaksi itu dapat menjadi suatu pendekatan atau mendekatkan suatu kondisi di mana kondisi itu mungkin sebagai kondisi yang tidak diinginkan. Akan menjadi suatu media mendekatkan wabah itu. Yang pertama tahapan ini adalah initiating. Kemudian lagi ada tahapan experimenting. Sampai kepada tahapan integrating. Hanya tadinya mungkin ingin ngobrol, ingin kenalan, karena kita berinteraksi, kita orang lain, kemudian kita lupa bahwa kondisi saat ini sedang berbahaya ketika berbicara, karena kita sosial, kemudian mereka tetap berkomunikasi, sampai akhirnya terjadi integrating, kebersamaan, makan bareng dan sebagainya, yang akan bisa menyebabkan suatu penyebaran virus atau penyebaran wabah. Kemudian juga dalam tahapan proses interaksi ini bisa juga ada tahapan yang namanya tahapan peregangan atau tahapan menjauhkan. Ya. Ada yang namanya diferensiasi. Kemudian juga ada yang namanya circumscribing, ya. Kemudian ada pembatasan, ya, stagnating, berhenti, avoid, sampai dengan terminating atau pemutusan. Nah, hal-hal ini dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal mencoba memutus mata rantai penyebaran wabah yang melalui misalnya terminating. Kalau saat ini hari kemarin kita sudah mengambil kebijakan, pemerintah kita sudah mengambil kebijakan adanya pemberhentian sarana transportasi massal, ya. Kita lihat ada Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Yogyakarta, ya, International Airport itu juga sudah berhenti, dan masih banyak lagi yang lainnya termasuk pelabuhan-pelabuhan. Ini adalah mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran wabah yang sekarang terjadi di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita melihat lagi tindakan dalam rangka penanggulangan. Ini juga kalau mungkin kita katakan kembali sudah disampaikan oleh Bu Fitri, inilah tahap mitigasi ya Bu Fitri ya. Ada tahap-tahap mitigasi yang hanya dengan masalah wabah yang saat kalau dalam sosial ada beberapa yang mungkin saat ini telah dilakukan kaitannya dengan pemberhentian penyebaran wabah, kaitannya dengan interaksi. Yang pertama adalah kooperatif. Kooperatif disebut kerjasama yang dilakukan, ya. Kalau dalam hal ini kalau kita melihat mungkin tindakan kita agak terlambat, ya. Kalau kemarin kita lihat di negara tetangga, menterinya perempuan, tapi dia mencoba untuk melakukan kekerasan, ya. Ada istilahnya go hard and go early, gitu ya. Go hard karena tindakan penegasan, tegas pengambilan kebijakan di suatu negara yang kemudian mereka tidak menerima pesawat masuk, menerima kapal pesiar, akan wisata ke daerahnya sebagai daerah tujuan. Satu sisi juga memang ekonomi akan mengalami krisis sebentar, ya, karena untuk memutus mata rantai. Kemudian juga kebijakan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini go hard and go early inilah yang oleh pemerintah kita agak sedikit terlambat mungkin lah. Maaf ya. Ini bukan mengkritisi, tapi kalau mungkin kita melihat secara sosiologi berawal dari sini ada interaksi, ya, ada interaksi yang terjadi, misalnya penutupan. Kalau mungkin dulu dilakukan di wilayah Jakarta terlebih dahulu tidak akan menyebar kemana-mana, tapi ternyata kan fenomena yang terjadi adalah ketika Jakarta itu adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan lain sebagainya, maka mungkin yang paling ditakutkan adalah ketika pada waktu itu tidak melakukan lockdown, itu adalah aktivitas para yang terkait di dalam ini mungkin. Jadi
akhirnya ada keterlambatan, ada kebocoran dalam arti bahwa ada masyarakat-masyarakat yang sudah pulang duluan ke kampung atau sudah istilahnya melakukan mobilisasi ke daerah yang lain yang ternyata mungkin membawa bahaya yang ada virusnya itu. Kemudian ada lagi, nah ini sekarang mungkin pemerintah sudah melakukan coercion, di mana ada suatu kondisi yang kuat itu mencoba untuk melakukan tindakan pengamanan. Kalau kita mengatakan atau subjugation juga ada di sana, ada siapa yang mayoritas dia akan lebih kuat. Kalau minority consent-nya itu minority consent itu adalah bagaimana kelompok minoritas itu mencoba untuk membuat suatu kebijakan yang kebijakan itu adalah bermanfaat bagi masyarakat luas untuk kebaikan untuk menghindari bencana. Dan ini sekarang sudah dilaksanakan. Kalau kemarin mungkin ada mayoritas pengambil keputusan yang luas itu adalah ketika banyak sekali pendapat masuk dengan adanya kondisi yang bisa menyebabkan suatu distansi. Ada pencegahan ya. Kalau kemudian misalnya kemarin kita mencoba, kalau yang dibahas Bu Fitri, bagaimana kita mencoba untuk mempersiapkan peningkatan sumber daya alamnya, logistiknya, alat-alat komunikasi dan lain sebagainya dalam menghadapi wabah ini itu sudah disiapkan. Kemudian juga sekarang represifnya, tindakan langsungnya itu pun banyak sekali terjadi ya. Rasa daerahnya sudah rawan, maka masyarakat sudah melakukan suatu tindakan yang represif dengan melakukan lockdown lokal. Kemudian juga aparat pemerintah di daerah saya, mungkin di daerah Bu Iin itu ya, kalau dibandingkan dengan di daerah Bu Iin, daerah saya mungkin lebih gitu ya, di Bu Iin karena di sisi jalan patrolinya selalu ada, patroli untuk memecah kerumunan ya. Walaupun sekarang belum diberlakukan PSBB, tapi ada patroli-patroli, ataupun di daerah saya pun masih ada juga ketika ada suatu kumpulan yang lebih dari 10, kemudian ada masyarakat yang sadar, mereka melaporkan, akhirnya juga melakukan tindakan pembubaran dalam arti antisipasi pencegahan. Dan ini biasanya juga dilakukan oleh aparat pemerintah, kemudian tokoh dan masyarakat setempat. Jadi pada dasarnya yang mungkin kalau kita lihat secara secara bijaksana, memang saat ini adalah yang paling bijaksana adalah mencoba memutus mata rantai penyebaran wabah dengan cara melalui interaksi. Dalam arti bahwa berinteraksi secara langsung kita mulai kurangi, kita mulai putuskan dulu untuk mengantisipasi penyebaran wabah. Meskipun kalau zona yang saat ini terjadi di dalam masyarakat, ya, kalau kita perhatikan itu adalah zonanya masih ketakutan. Tapi perlahan dan pasti kita sudah mulai melihat adanya kesadaran dari masyarakat bahwa ternyata zona ketakutan itu sudah mulai bergeser dengan zona belajar. Mereka sudah kemana-mana sekarang menggunakan masker, kemudian antiseptik juga kalau saya perhatikan di mana-mana ada. Ini adalah suatu bentuk usaha dengan pencegahan. Jadi sekali lagi bahwa itulah pentingnya interaksi sosial di dalam bagaimana untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona atau yang kita kenal dengan COVID ya. nCoV kalau awalnya adalah 2019 nCoV, novel coronavirus, kemudian sekarang kita kenal dengan COVID-19, coronavirus disease 2019. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, yang paling besar atau paling muncul adalah ketika pada bulan Januari, kalau nggak salah itu yang berawal dari bulan Januari tanggal 20-an, di mana ada suatu pasar ikan atau fish market di daerah Cina itu yang pertama kali memunculkan ya. Itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan yang kaitannya dengan bagaimana sekali lagi bahwa yang bijaksana saat ini adalah di rumah. Yang di rumah adalah bentuk bijaksana kita untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan
berikan waktunya kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih Pak Haris atas materi yang sudah disampaikannya. Tulisan mana? Bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana interaksi sosial kita dalam mencegah wabah yang sedang terjadi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kan bisa melalui chat ataupun angkat tangan. Suku Cherokee. Tiba. Ya Bu Siti. Bu Siti. Ada yang Hostnya. mau bertanya? Raise hand aja tah, angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Angkat tangan, mana yang Ada yang angkat tangan? tapi nggak Ada ada yang yang angkat angkat tangan. Kayaknya. Saya, Dari sini. saya. Nggak ada di chat juga. Ada yang itu aku. Nah itu aku. Siapa angkat tangannya tuh raise hand? Siapa nanti dibuka mic-nya? Siapa yang mau nanya? Aku Bu. Bu Teten. Mana tuh Bu Teten. Silakan. Silakan masuk yang mau tanya tuh. Bu Teten. Ya itu ada. Enggak, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Halo, enggak. Halo, assalamualaikum. Sebentar nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Pertiwi dari kelas 11 IPS 3. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru dan rekan, izin bertanya. Katanya virus corona itu bisa menghilang, bisa masa inkubasinya mati saat terkena panas. Bener nggak Pak, Bu? Oke, ya, terima kasih. Langsung saja satu persatu gitu kan ya, Bapak ya. Suaranya hilang. Suara hilang. Oke, halo. Nah, itu dekat yang jauh-jauh. Oke. Halo. Terima kasih untuk Sekar yang mencoba untuk bertanya bagaimana informasi yang didapat, informasi secara massal, secara umum kan bahwa corona itu bisa mati dalam bisa paling mematikan untuk virus ini. Ya sudah. Silakan Pak Haris. Ya, halo. Ada kan? Ada. Ya. Virus ini akan mati ketika kena sinar ultraviolet atau sinar matahari karena kita melihat di sana bahwa ini sosiologi loh ya, nanti akan ditambahkan dengan yang biologi atau ya, terutama yang kimia itu, atau juga dengan yang geografi boleh. Kalau saya melihatnya, karena kita lihat bahwa pandemi atau tempat hidupnya virus itu adalah di tempat-tempat yang dingin atau yang katakanlah lembab, ya, terutama ketika medianya itu adalah media yang hidup, ya. Jadi kalau mungkin katakanlah media yang mati dalam arti di ruangan, maka ketika ada virus yang menempel ini, corona ini, ketika kemudian kita buka jendelanya, kita sinari dengan matahari, itu juga akan hilang. Tapi pada dasarnya bahwa virus ini sepengetahuan saya ketika dia tidak menempel kepada media yang hidup, kemudian media yang katakanlah memenuhi persyaratan dia katakanlah lembab, maka dia akan mati dengan sendirinya. Sehingga kenapa kemudian muncul ada istilahnya berjemur pada waktu jam 10 pagi sampai jam 11, ini karena dianggap yang paling mungkin tingkat panas kena tubuh kita itu yang paling kuat sehingga bisa untuk mematikan. Tapi pada dasarnya adalah sebagai
bagaimana mencoba untuk hidup bersih ya. Kita pergi kemana, jangan lupa kita semprot dulu, mungkin bisa tindakan tindakan rasionalnya. Kemudian juga datang kalau sekiranya kita habis ke daerah-daerah yang berbahaya atau yang rentan, ya kita langsung cuci tangan. Kalau bisa ya ganti baju dan kemudian mandi bersih. Karena memang pada dasarnya virus ini ketika kita pertemukan dengan sabun, maka akan cepat kalah atau langsung mati. Sehingga cepat-cepat atau segera untuk cuci tangan dan sebagainya kaitannya dengan itu ya sekali ya. Jadi apakah mati kalau kita lihat secara logika seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Apakah mungkin mau ditambah? Bisa jelas ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Atau bisa menambahkan? Bisa menambahkan? Bisa menambahkan? Sedikit bisa menambahkan? Oke, bisa silakan. Ya menambahkan saja sedikit tentang tadi yang virus sebentar tentang sinar matahari apakah bisa membunuh atau tidak ya. Nah kalau kita lihat Indonesia itu kan daerah tropis ya, sinar matahari setiap hari. Logikanya kalau memang tidak tahan terhadap sinar matahari, mungkin negara tropis ini tidak akan kena terserang virus corona. Terus di daerah Ekuador itu juga daerah khatulistiwa. Ekuador itu dari ekuator gitu ya, itu daerah khatulistiwa. Itu malah di Amerika Selatan itu termasuk yang paling banyak sekarang korban meninggalnya. Jadi untuk dengan sinar matahari bisa mati atau tidak itu sebetulnya masih dalam penelitian. Jadi kalaupun iya itu mungkin sebagian tadi sudah Fahri katakan masih ada daerah-daerah tertentu yang lebab bisa memungkinkan virus itu hidup di daerah yang lebab. Jadi penjelasan apakah sinar matahari itu hilang sepenuhnya, sepertinya kalau sepenuhnya tidak gitu ya, tidak bisa hilang untuk sepenuhnya. Jadi tetap saja di dalam mengatasinya adalah hidup sehat gitu. Jadi hidup sehat karena apa namanya tipe virus ini katanya bisa bertahan bisa bertahan di suhu di bawah 20 derajat Celcius ya. Jadi yang cuaca yang suhu yang tinggi pada yang terkena sinar matahari itu bisa hilang katanya. Tapi kembali pada bahwa hilang dan tidaknya tergantung kondisi tubuh kita. Kalau kondisi tubuh kita kurang bagus, tetap keseimbangan itu dengan yang lainnya juga harus. Ya, makasih Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Boleh? Ya boleh silakan. Boleh bertanya? Boleh Silakan. Boleh. Guru biologi, guru sosiologi. Kalau tadi kan bahas biologinya paham. Sekarang Bukan nih. Ibu. Kalau sosiologi harus pakai masker nih Pak. Ya, harus pakai masker. Saya dengan terpaksa masker. Udah, itu udah cukup. Mulanya ini sosiologi tuh. Nah, saya pakai masker, terpaksa ke rumah, saya pakai masker. Memang ke tempat umum. Karena pakai masker, muka saya kan jelas ya. Terus saya juga ngelihat orang lain bau Pak, karena kan pakai masker. Itu kalau dari interaksi sosial gimana sih, pada sombong-sombong loh Pak.
Dimaafkan, salah apa dimaafkan. Jadi memang kita ini juga jadi masalah Maafkan juga. salah mah. Oke. Saya juga harus tanya gitu loh Pak, gimana tuh dampaknya tuh Pak tuh menurut sosiologi tuh? Kita akan bicara dari sisi sosiologi deh. Ini tadi mengatakan dari sisinya ada sisi kesehatannya sudah tepat, oke lah. Untuk saat ini, maka ketika sudah menggunakan APD, alat perlindungan diri yang tepat, gitu kan, ya tidak salah tafsir, tidak salah tangkap. Oke, saat ini kita harus bisa mencoba untuk berkomunikasinya. Nanti kalau misalnya kalau dari proses itu boleh. Ketika kita kondisi APD-nya sudah lengkap, Terhadap sosiologi. kita menggunakan yang intimate defense sama bisa karena keterangannya adalah menggunakan jadi yang Bu Siti, Bu Teni, Bu Ii, Ya, gimana? Udah. Ya itu Pak Bu Siti yang ininya, Bu Siti. Saya udah move on ya. Kan Bu Siti ya, hostnya pindah ke Bu Siti. Bu Siti udah ngerekamnya. Untuk ngambil ini, ngambil bola ya. Jadi susah ngambil bola ini saya. Soalnya tadi Bu Siti minta kode harusnya digeser aja. Nah udah. Udah ya. Udah ada rekaman. Itu sudah, silakan moderator masuk lagi. Moderator. Ya, Bu Siti, Bu Teni. Bu Teni. Bu Teni. Sudah, silakan. Pak Harisnya jadi belakang. Bu Teni, silakan. Udah, oke. Tidak ada yang bertanya lagi. Bu Teni, silakan. Ya, ditutup sepertinya sudah Masih selesai. ada yang bertanya? Terima kasih. Ya, mangga. Terima kasih. ini biar Dan intimate kita bahas hari ini ada manfaatnya. Hari ini ada manfaatnya.